Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Setiadi Ramadan akan memandu Anda dalam pembahasan mengenai langkah-langkah intervensi kesejahteraan sosial dalam keluarga. Sebelum kita laksanakan pembahasan tersebut, mari terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma amin. Intervensi kesejahteraan sosial dalam keluarga merupakan bagian dari pembahasan intervensi kesejahteraan sosial mikro, dan juga itu termasuk ke dalam pembahasan besar mengenai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan pembahasan mengenai cara-cara untuk mencapai keberfungsian sosial pada level individu hingga global. Pada kesempatan ini kita akan membahas langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial pada level mikro, yaitu tingkatan keluarga. Intervensi keluarga dapat diterjemahkan sebagai intervensi individu yang menyertakan seluruh anggota keluarga atau intervensi satu anggota keluarga secara penuh. Perbedaannya yaitu intervensi individu fokus pada masalah atau perubahan individu. Kemudian, karena individu tersebut perubahannya berkaitan dengan anggota keluarga lainnya, maka dilakukan juga intervensi kepada anggota keluarga lainnya. Pada intervensi keluarga, fokus masalah terdapat pada keluarga, yaitu upaya untuk menjadikan suatu keluarga dapat berfungsi secara sosial semua anggota keluarganya. Perbedaan kedua bentuk tersebut diperlukan karena terdapat juga individu yang membutuhkan perubahan, dan perubahan itu membutuhkan dukungan keluarga lainnya, yaitu significant others. Sebagaimana intervensi kesejahteraan sosial individual, pendekatan yang digunakan dalam intervensi kesejahteraan sosial keluarga juga dapat berupa pendekatan psikologis maupun pendekatan konseling. Dengan pendekatan casework, intervensi keluarga dimulai dari pendekatan, dilanjutkan dengan pengkajian, intervensi, terminasi, dan juga diakhiri dengan terminasi tersebut seperti pada intervensi individu. Pendekatan yaitu mendekatkan diri pekerja kasus ataupun case worker kepada keluarga agar intervensi dapat berjalan dengan baik. Pengkajian yaitu melakukan asesmen atau mendalami kondisi keluarga, misal pola komunikasi, hierarki, dinamika psikis, dan kondisi lain di dalam keluarga. Pengetahuan mengenai kondisi keluarga menjadi dasar untuk menetapkan kondisi tersebut perlu ditingkatkan atau bagaimana cara untuk meningkatkan kondisi tersebut. Intervensi yaitu melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan untuk meningkatkan kondisi keluarga sehingga dapat berfungsi secara sosial. Adapun terminasi yaitu menjadikan keluarga mampu untuk berfungsi secara sosial tanpa memerlukan fasilitator dan juga konselor. Pendekatan casework dalam intervensi kesejahteraan sosial juga dapat dikembangkan menjadi 8 tahapan. Yang pertama adalah menumbuhkan kemandirian keluarga dengan menumbuhkan kesadaran mengenai urgensi intervensi bagi mereka. Selanjutnya, case worker atau pekerja kasus menjalin relasi dengan keluarga, yaitu meningkatkan hubungan dengan berbagai anggota keluarga agar dapat melakukan intervensi secara baik. Selanjutnya, case worker menetapkan tujuan intervensi yang didahului dengan asesmen atau mengumpulkan data mengenai keluarga dari semua anggota keluarga. Berdasarkan data tersebut, dapat ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam intervensi.
Tujuan-tujuan tersebut masih dalam lingkup keberfungsian keluarga secara sosial. Tujuan yang telah ditentukan memerlukan langkah-langkah untuk dicapai, maka dilakukan eksplorasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dari berbagai strategi yang telah dirumuskan tersebut, diputuskan satu strategi yang kemudian akan dilaksanakan. Pelaksanaannya tentu menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Setelah tujuan dianggap berhasil, keluarga dapat berfungsi secara sosial, maka intervensi dapat diselesaikan dan dilakukan evaluasi. Bersama keluarga didiskusikan hal-hal yang dapat ditingkatkan oleh keluarga setelah intervensi selesai. Pendekatan terapi atau konseling dalam intervensi keluarga tidak berbeda dari psikoterapi individual. Konseling keluarga setidaknya terdiri dari 4 tahap, yaitu pendekatan atau building rapport, asesmen, intervensi, dan diakhiri dengan terminasi. Walaupun demikian, keempatan tahapan tersebut dapat berbeda-beda penerapannya berdasarkan pendekatan psikologis yang digunakan. Goldenberg dan Goldenberg dalam buku mengenai terapi keluarga menyebutkan setidaknya terdapat 7 model terapi keluarga atau family therapy. Yang pertama adalah model psikodinamika, kemudian model eksperiensial, kemudian model transgenerasi, lalu model struktural, model strategis, model Milan, dan juga model kognitif perilakuan atau kognitif behaviorism. Sebenarnya terdapat banyak lagi macam-macam terapi keluarga berdasarkan mazhab atau pandangan terhadap keluarga, baik masalah maupun solusi bagi keluarga tersebut. Pelaksanaan terapi maupun case working atau pekerjaan kasus dilakukan bersama dengan semua anggota keluarga. Intervensi yang dilakukan kepada semua anggota keluarga tidak selalu dimaksudkan secara bersama-sama dalam satu tempat dan waktu yang sama. Intervensi bisa dilakukan secara terpisah antar anggota keluarga. Seringkali pemisahan intervensi itu dilakukan berdasarkan peran. Artinya, anak dan orang tua diintervensi secara terpisah. Dapat pula pemisahan dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap masing-masing anggota keluarga secara terpisah untuk kemudian dapat dilakukan secara bersama. Pemisahan tersebut sangat bermanfaat jika dilakukan karena diperlukan. Misal, antar anggota keluarga saling bermusuhan. Menghadapi sendiri-sendiri anggota keluarga secara individual sangat diperlukan. Jika secara bersama, maka format rangkaian kegiatannya seperti terapi kelompok, yaitu satu konselor memfasilitasi beberapa orang dalam format duduk secara melingkar. Langkah-langkah intervensi kesejahteraan sosial individual dapat dilakukan dalam bentuk terapi ataupun dalam bentuk case working. Dalam bentuk case work, intervensi keluarga dapat dilakukan dalam 4 tahapan ataupun 8 tahapan. Adapun dalam pendekatan terapi juga terdapat 4 tahapan. Pencocokan antara berbagai pendekatan tersebut memunculkan kesimpulan bahwa intervensi keluarga dapat dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu pendekatan, asesmen, intervensi, dan diakhiri dengan terminasi. Pelaksanaan detail terapi keluarga menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Terima kasih kepada Anda yang telah menyimak pembahasan ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam pembahasan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.